Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kami dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Untuk kamu sendiri, untuk program kami bernama Portray, yang mana tim selanjutnya uh, untuk anggota kami di sini ada Brian, ada Katia, ada saya sendiri Bisma, ada Rizal Bagus dan Dian Sabila. Tim selanjutnya mengenai program pintar pemantau dan pengetahuan pertanian. Bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin ini Jihan boleh dilanjutin. Oke, jadi di sini tuh adalah bagian penjelasan kenapa sih Putre ini dibuat kayak program pintar pemantau dan pengolahan pertanian ini merupakan Putre. Jadi Putre ini berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk dapat mengelola dan juga menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam mengelola pertaniannya. Program pintar ini akan membantu petani untuk mengelola tanaman dan juga lahan pertaniannya seperti memantau tanaman, memperkirakan kebutuhan air, pupuk, dan juga pestisida, serta memberikan rekomendasi berdasarkan data yang terkumpul. User dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai media yang dapat membantu menyediakan konsultasi, membantu memberi saran, dan juga solusi terkait akan masalah pertanian yang mereka hadapi. Oke, mungkin untuk fiturnya sendiri, di sini ada fitur-fitur yang mungkin ada di aplikasi kami. Yang pertama ada registrasi, kemudian ada login, di mana login ini seperti biasa untuk login kita masuk menggunakan akun kita atau akun tani, dan juga ada akun untuk admin. Kemudian ada fitur user dan admin. Di sini untuk user dan admin. Kemudian ada yang empat ini ada mencari rute efektif untuk menjual hasil panen menggunakan minimum spending tree. Jadi di sini kita menggunakan algoritma MSP atau minimum spending tree untuk mencari rute efektif. Kemudian yang kelima, kita mengisikan hasil panen pada truk menggunakan knapsack problem, yang mana di sini kita berarti menggunakan algoritma knapsack seperti tas itu. Mungkin selanjutnya ada artikel terkait. Jadi di sini kita menggunakan menampilkan beberapa artikel yang mana akan berguna bagi para user. Untuk yang terakhir, searching bulan yang cocok untuk menanam. Jadi di sini kita menggunakan algoritma searching untuk mencari bulan yang sesuai sama tiap tiap dari tanaman yang ada. Seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya mengenai use case diagram. Baik, selanjutnya untuk user diagram, di mana kita di sini terdapat dua aktor. Yang pertama itu ada user dan juga admin. Untuk user sendiri itu bisa masuk ke aplikasi, membuat akun, mencetak data lahan, menggunakan fitur pengairan, menggunakan fitur asisten panen, melakukan konsultasi permasalahan pertanian, lalu ada melihat database lahan, mengakses database tanaman, dan juga menghapus lahan. Untuk dari aktor admin sendiri, bisa masuk ke aplikasi, membuat akun, lalu bisa menggunakan fitur pengairan, menggunakan fitur hasil panen, mengakses database akun, melihat database lahan, mengakses database tanaman, mengakses akun, mengedit database tanaman, melayani dan juga melayani konsultasi terkait pertanian. Dan selanjutnya itu ada penerapan algoritma pada softwarenya sendiri itu ada 3. Yang pertama kita menggunakan algoritma knapsack pada fitur tas hasil panen. Terus yang kedua ini ada algoritma minimum spending tree untuk menemukan rute hasil penjualan yang paling efektif. Dan yang ketiga ini ada algoritma searching untuk rekomendasi penanaman pada bulannya gitu. Oke, mungkin ini untuk beberapa gambaran kode dari fitur yang awal-awal. Jadi ada registrasi atau sign up. Jadi di sini kita membutuhkan beberapa library yang digunakan yaitu Taginter. Jadi kita from Taginter import bintang dan juga kita butuh message box-nya untuk notifikasi atau pop-up saat login berhasil atau login gagal gitu. Jadi
kita juga import CSV untuk data yang lainnya, dan juga import JSON ini untuk database dari akun usernya. Nah, jadi sini kita di jendela sign up ini kita definisikan dulu window-nya dengan judulnya, resolusinya 1280 kali 720, lalu untuk background-nya white dan juga resizable-nya false, jadi nggak bisa dibesarin atau nggak bisa dikecilin juga. Lanjut, di sini kita bikin header-nya dengan format seperti ini, jadi ada foreground-nya, background-nya, font-nya, jadi begitu, dan juga kita tempatin XY-nya. Oke, mungkin untuk gambarnya kita pasang untuk gambar depan, jadi ini untuk logo kita tadi itu. Nah, ntar lagi akan ada output-nya, lalu kita beri frame untuk jendela sign up kita atau daftar kita tadi, dan diberi teks header-nya itu sign up. Oke, mungkin next. Oke, lalu ini lanjutannya. Jadi kita punya fungsi daftar. Jadi di sini kita akan mengambil username dan password yang udah dimasukin oleh user. Jadi username get, password get ini untuk mendapatkan atau mengambil inputnya. Nah, lalu is adminnya false karena user baru mendaftar, pastinya bukan admin. Lalu kita buka dengan with open. Selanjutnya kita proses. Di sini terjadi pencocokan di mana untuk setiap ID di dalam user data itu jika masukin namanya sama dengan nama. Jadi ketika nama yang didaftarkan itu sama dengan nama yang telah ada, maka akan muncul error yaitu username telah terdaftar. Dan jika benar, maka akan ditambahkan ke dalam JSON-nya nanti, dan juga sign up sukses, silakan login. Oke, di sini ada beberapa fungsi yang dimana ini fungsinya hanya untuk jadi ketika diklik inputannya itu akan teks defaultnya itu akan hilang begitu. Lalu ketika dia berhasil, maka akan menjalankan dev login, yaitu mengimport fungsi file login. Next. Oke, untuk yang terakhir yaitu di sini. Jadi ini dua variabel ini, USN dan password, ini kita merupakan entry atau inputan yang akan kita ambil dari user. Jadi untuk codingannya seperti ini, kita tempatin XYZ-nya, lalu kita beri insert yaitu teks yang ada di sana, yaitu buat username dan juga buat password. Lalu untuk bind focus in dan bind focus out ini fungsinya untuk ketika dia di hover atau mouse-nya diarahkan, dipencet ke sana, dia akan teksnya hilang begitu. Lalu kita beri button di bawah ini untuk ketika user itu telah memiliki akun, jadi dia bisa langsung login aja begitu. Mungkin next. Oke, jadi untuk output GUI-nya seperti ini. Seperti tadi ada logonya, ada frame sign up-nya, ada buat username dan juga buat password, dan juga tombol login ketika telah memiliki akun. Next. Ya, untuk GUI login ini sebenarnya tidak jauh beda, hanya saja yang berbeda di sini judulnya itu login portrait dan selebihnya sama. Mungkin next. Oke, bedanya cuma di sini ada dev validasi JSON. Jadi kita akan validasi mengambil username dan password yang dimasukkan di login itu tadi, diambil dalam sebuah dictionary. Nah, ketika kita lalu open users JSON tadi, database-nya user atau akun, kita samakan. Jadi ketika di read, itu jika username yang dimasukkan sama dengan yang ada di dictionary atau yang ada di database JSON, maka dia akan mencocokkan semuanya. Jika tidak sama, ini passwordnya tidak sama, itu berarti username-nya atau passwordnya salah ketika ada yang data yang salah. Nah, lalu ketika dia berhasil login, maka dia akan import file selanjutnya, yaitu jendela admin dan juga jendela user. Oke, mungkin next. Nah, ini untuk buttonnya jadi sama. Jadi ketika dia sudah tidak punya akun, dia bisa pencet daftar aja begitu. Next. Oke, untuk outputnya seperti ini. Bedanya hanya di sini kita login, masukkan username dan password yang telah terdaftar. Oke, next. Nah, oke, untuk knapsack bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kebetulan kita di sini menggunakan knapsack gradient di mana hanya mempertimbangkan value daripada menimbangkan beratnya. Jadi yang pertama di sini tuh kita ada fungsi menu knapsack. Nah, ini tuh untuk mengeksekusi seluruh logika. Kemudian fungsi ini akan mulai dengan tampilan dihapus dulu pakai sistem. Nah, terus ada array kosong ini untuk data yang akan di pick up ke dalam truknya gitu. Terus ada perorangan while true ini untuk menambahkan array yang akan dimasukkan ke dalam truknya gitu. Nanti tiap barang ini akan diurutkan dari nomor urutan nama barang, berat barang, sama harga barang serta value-nya. Terus kita tuh diminta untuk nginputin barang-barang yang akan di pick up sama kita gitu. Nah,
Terus value yang dihitung ini nanti itu akan dari hasil pembagian harga awal dengan berat. Nah, terus nanti itu misalnya kita mau nambah lagi, ya bakal ngulangin lagi dari perulangannya tadi. Misal kita sudah mau berhenti, itu nanti kita itu ada apa namanya OS sistem ini buat ngosongin layarnya lagi, terus bakal ke operasi knapsack-nya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan operasi knapsack-nya. Mungkin saya bantu jelasin di bagian operasi knapsack-nya. Jadi knapsack yang bagian ada list kosong itu merupakan isi dari yang telah dimasukkan di awal. Jadi tadi kan ada pilihan if, elif, jadi ada padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Jadi nanti itu bakal dimasukin ke sana. Kemudian harga masuk dibuat 0 karena kan awalnya kan listnya kosong, di mana nanti yang nilai kosong itu akan terus bertambah sesuai dengan data yang dimasukkan oleh user. Beratnya juga dibuat 0, kemudian kapasitasnya itu akan berisikan kapasitas truknya itu berapa yang dibuat dalam satuan kilogram. Kemudian dibuat for sama elif, di mana for ini merupakan suatu kondisi di mana kalau kapasitasnya itu lebih dari berat yang telah ditentukan, maka akan didapatkan value yang lebih dari 0. Value-nya ini didapat dari harga dibagi dengan berat. Kemudian dilanjutkan dengan berikut-berikutnya. Pokoknya nanti bakal didapatkan hasil mana sih yang paling efektif yang bisa dimasukkan ke dalam truknya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh truknya. Kemudian nanti kalau misalnya udah dimasukin semua, bakal menghasilkan nama barang, berat barang, serta harga barang dan juga value-nya. Jadi bakal ditampilin dalam berupa kolom-kolom seperti itu. Mungkin next. Ya, Nah, ini berikut tuh merupakan merupakan Nggak apa-apa, lanjut. Mungkin bisa ini, Jihan, lanjut. Oke, jadi ini tuh merupakan tampilan di fitur knapsack. Yang pertama itu ada nama barang, berat, dan juga harganya. Nama barang ini bakal dimasukkan sesuai dengan apa aja sih barang yang tersedia, bisa padi, bisa jagung, kedelai, dan lain-lain. Kemudian beratnya itu berisi dengan berapa sih berat dari barang tersebut, misalnya berat si padi yang kita masukkan tuh berapa kilo gitu. Kemudian harganya itu satuan harga dalam kilogram, misalnya 1 kilogram padi harganya 10.000, langsung dimasukkan harganya 10.000. Kemudian pencet button tambah barang, kemudian hitung knapsack, di mana kalau misalnya udah di kapasitas truk dulu ya sebelum hitung knapsack. Jadi kapasitas truknya juga diisi sesuai dengan berapa sih kapasitas truk aslinya, misalnya 20 kg atau 30 kg dan lain-lain. Kemudian hitung knapsack, di mana hitung knapsack ini akan menghasilkan data yang telah kita masukkan di awal tadi dan akan ditampilkan di dalam kolom di tengah itu. Nah, seperti itu contohnya. Kayak nama barangnya contohnya padi, berat padinya itu 30 kg, harga barangnya 18.000, value-nya sebesar 6.000. Kemudian berikutnya jagung 5 kg dengan harga 15.000 per kilogram, value-nya didapat 3.000, seperti itu. Oke, sekarang untuk fitur minimum spanning tree ya. Jadi di sini tentunya kita membutuhkan library Tkinter untuk menggambar grafiknya nanti atau grafnya. Nah, jadi di sini kita akan definisikan window-nya dengan ukuran 1280 x 720 juga. Nah, lalu di sini kita beri foto image yaitu indeks pasar nih untuk keterangan nantinya. Nah, lalu ada fungsi pertama di mana def inisiasi. Nah, jadi di sini nih membaca apa namanya text file txt. Jadi nanti x-nya apa titik-titik koordinatnya itu ada di txt. Jadi akan dibaca txt tadi dan memisahkan titik-titik tersebut beserta bobotnya. Nah, lalu akan mengembalikan titik tersebut tadi, mengembalikan dengan return. Nah, selanjutnya ada fungsi grafik yang mengambil 4 parameter yaitu edges atau pojok, awal, akhir, dan juga graf. Nah, di sini kita mengimplementasikan algoritma rekursif, di mana kita akan menentukan semua jalur antara dua titik atau dua pasar dalam graf tersebut. Nah, selanjutnya, oke, mungkin karena Bisma ini boleh di share screen. Bentar.
Oke, tadi sampai di fitur minimum spending free ya. Sebentar. Present. Oke, jadi setelah tadi kan sampai grafik udah, jadi dia mengambil jalur-jalur yang ditemukan jadi bolak-balik graf. Jadi jalurnya itu dua arah, bisa dari pasar A ke pasar B, bisa dari pasar B ke pasar A. Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi atau def wake, di mana ini mengambil 3 parameter yaitu edges, awal, dan juga akhir. Nah, fungsi wake ini akan menghitung bobot dari tiap jalur pasar yang ada dalam ada dalam data yang telah dibaca tadi. Jadi bobot-bobotnya ini akan diurutkan secara yang paling kecil dulu. Jadi akan mengambil yang bobotnya terpendek. Nah, selanjutnya ada fungsi def minimum table. Jadi di sini kita akan memisahkan jalur-jalur yang ada dengan bobotnya, di mana nanti dibutuhkan untuk membuat jalur, membuat garis-garis jalurnya. Oke, next. Maksudnya di sini ada fungsi, oke, yang minimum table tadi sudah, jadi sekarang yang node to coordinate. Jadi fungsi ini akan mengonversi indeks dalam titik-titik tadi menjadi koordinat yang sesuai dengan data yang ada tadi. Nah, jadi fungsi ini akan menggambar titik-titik dan juga teks antar. Jadi kita tadi udah dalam TXT-nya tuh udah ada pasarnya, jadi ada indeks pasarnya, ada nama pasarnya gitu. Jadi kita akan buat titik dengan create oval ini. Dan juga kita akan membuat teks nama pasarnya itu dengan create text. Nah, selanjutnya ada beberapa perulangan di sini. Jadi ini fungsinya itu untuk menghubungkan koordinat-koordinat tadi. Nah, lalu ada di sini ada fungsi drawpad, di mana ini mengambil 2 inputan atau 2 parameter, yaitu allpad dan shortest-pad. Jadi apa fungsinya? Untuk allpad di sini itu merupakan jalur dasar atau kerangkanya. Jadi akan digambarkan terlebih dahulu semua jalur yang ada atau yang mungkin. Nah, lalu baru ditumpuk dengan shortest-pad. Jadi nanti akan yang jalan terpendek itu akan menutupi atau akan muncul di atas jalur yang udah ada. Jadi akan terlihat jalur yang lebih shortest-pad. Nah, selanjutnya untuk dev rute ini merupakan titik masuk utama untuk mencari rute. Jadi kita mengambil bobot awal dan juga akhir atau koordinat dari titik yang pertama menjadi start itu. Lalu untuk dev handle button click ini dia akan mengambil inputan pasar awal dan juga pasar akhir dari user. Lalu kita akan membuat inputannya itu di sini, indeks pasar awal dan indeks pasar akhir, lalu jalanin sebagai main loop. Oke, untuk outputnya mungkin seperti ini. Jadi awalnya itu seperti ini, akan ada keterangan indeks-indeks pasar dan juga bisa user menginputkan indeks pasar awal dan juga akhirnya. Mungkin selanjutnya untuk tampilannya ketika udah didefinisikan atau udah diinput, jadi misalkan indeks pasar awalnya itu 0, jadi pasar Patrang ini 0, dan juga untuk indeks pasar akhirnya itu 13, yaitu pasar Ajong seperti ini. Oke, mungkin fitur selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang searching, yang mana untuk fitur searching ini kita ada 2 macam. Untuk fitur searching ini termasuk kepada fitur rekomendasi penanaman. Jadi di sini kita menggunakan kita menggunakan tick enter dengan mengimportkan tick enternya seperti itu. Jadi ini untuk berubah warna yang akan dipakai ya. Mungkin untuk terusnya itu ada dev cari bulan. Di sini kita menggunakan parameter ada mount sama target list. Yang mana untuk mount sendiri itu kita menginputkan mount bulan keberapa dan juga targetnya itu berapa. Seperti itu. Untuk live-nya ini kita menggunakan binary search, yang mana kita menginput mencari dari seluruh banyaknya data. Jadi dari left ini left sama dengan 0, terus kemudian ada right ini dihitung dengan mencari panjangnya datanya dikurangi 1 itu. Mungkin selanjutnya kita menggunakan ada perulangan while, di mana left dikurangi sama dengan right, dengan mid-nya itu left ditambah right di floor division 2. Jadi apabila ada target list di target list di mid-nya itu sama dengan mount, itu bakal di return true.
Kemudian untuk elif target list nya itu kurang dari mon, itu bakal bagian left itu disamadengankan mid ditambah 1. Dan untuk yang else itu apabila right itu akan disamadengankan min 1 itu untuk kemudian di return false. Jadi di sini kita masuk ke dev cek bulan. Untuk dev cek bulan sendiri ada beberapa jenis tanaman yang disamadengankan jenis tanaman var. Jadi akan di get atau diinputkan, dimasukkan. Kemudian untuk bulannya sendiri sama juga di get, di kapitalis juga. Kemudian di sini ada beberapa data yang sudah dimasukkan untuk if jenis tanaman. Untuk yang pertama ini kan ada padi. Di sini padi kita target listnya itu ada Januari, Februari, Maret, November, Desember. Mungkin seperti itu semua untuk padi, jagung, kedelai, tebu, sama cabai dan tomat. Kemudian dilanjutkan sama else-nya. Jadi bahkan mengeluarkan message box-nya apabila terjadi kesalahan. Jadi pilihan jenis tanaman yang valid seperti itu dan di return. Kemudian jadi apabila sesuai sama yang ada di listnya, itu bahkan mengeluarkan message box yang mana bertulisan cocok menanam tanaman tersebut. Apabila salah atau tidak sesuai, bakal keluar tidak cocok menanam tanaman tersebut. Mungkin untuk ini selanjutnya ini mungkin ada tampilan aja ya untuk menampilkan di TK Internet seperti itu. Jadi ada Windows TK Internet diambil untuk namanya titelnya itu rekomendasi penanaman. Kemudian untuk ukurannya 1280 kali 720 itu untuk image-nya sebagai PNG-nya dimasukkan. Terus ada header-nya rekomendasi penanaman dan seterusnya ya. Mungkin ini untuk buat tampilannya. Sama di sini untuk button-button tiap tanaman yang mana bakal bisa diisi sama usernya, bisa dipilih antar ke 6-nya seperti itu. Oke. Mungkin lebih jelasnya dilihat di UI-nya. Di sini ada tampilan yang mana ada rekomendasi penanaman. Di sini ada button-button yang tadi. Jadi user akan bisa memilih antara padi, jagung, kedelai, tebu, cabai, dan tomat. Yang mana di sini user bisa masukkan bulan yang diinginkan. Jadi misalkan padi, kita masukkan bulan Januari. Apabila kita cek, ternyata cocok untuk menanam padi. Sementara untuk apabila terjadi kesalahan, jadi di sini misalkan padi tadi kita masukkan bulan yang diinginkan itu September. Ternyata mengeluarkan pop-up rekomendasinya itu tidak cocok menanam padi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Oke, mungkin untuk UI lainnya itu ada landing page di mana ada 2 button yaitu register dan login, dan lainnya hanya tampilan saja untuk memperindah. Lanjut. Biasanya ini untuk tampilan pilih menu seperti ini. Jadi nanti lahan saya, jual produk, pasar terdekat, konsultasi ini akan didemokan oleh tiap-tiap anak. Oke, next. Baik, selanjutnya untuk menu lahan saya. Jadi di menu lahan saya mungkin bisa langsung demo metodenya ya, karena di sini kita menggunakan TK Inter, di mana kita menemukan kelemahan apabila kita bolak-balik itu akan tidak bisa menampilkan UI-nya ya. Jadi kita menampilkan di terminal untuk lahan sayanya. Mungkin bisa masuk ke dashboard-nya ya, teman-teman. Oke. Di dalam menu lahan saya ini kita ada 3 subfitur lagi. Yang pertama itu ada jadwal yang sudah ada, yang kedua buat jadwal baru, yang ketiga itu hapus lahan.
di mana yang pertama itu jadwal yang sudah ada itu adalah fitur-fitur yang akan menampilkan lahan-lahan apa saja yang dimiliki oleh seorang petani tersebut. Misalnya kita masukkan satu, maka kita akan menampilkan lahan yang ada. Di sana tertera lahan 3, karena di database lahannya sendiri yang kita inisialkan dengan data deskripsi, itu hanya terdapat satu lahan saja. Mungkin bisa kembali ya. Lalu ada buat jadwal baru. Nah, di buat jadwal baru ini kita sama seperti membuat lahan baru, di mana nanti juga akan terdapat database di mana itu ada lama panen, pupuk, dan juga yang lain-lain. Serta kita perlu menginputkan seperti patokan lah untuk jika padi itu berapa lama panennya, pemupukan hariannya berapa. Misalnya kita ingin memasukkan lahan baru Magrib. Nah, setelah kita memasukkan Magrib, akan memilih jenis tanaman yang akan ditanam di lahan Magrib tersebut. Misal kita pilih jagung, 2 jagung. Nah, jadi di database itu akan tertambah untuk lahan Magrib. Yang jagung dengan lama tanam, mungkin bisa dilihat di jadwal yang sudah ada ya. Dicek di jadwal yang sudah ada, itu akan tertera Magrib, mungkin bisa dipilih Magrib. Nah, jadi akan tertulis untuk namanya, lahannya apa, tanamannya apa, lama panennya berapa, dan juga pupuknya itu di hari berapa aja. Dan bisa dirun lagi untuk bagiannya. Nah, mungkin yang terakhir itu ada fitur hapus lahan. Jadi kita menghapus lahan yang ada di database tadi. Misal kita mau menghapus yang master tadi itu tinggal ketik 2 aja. Nah, itu sudah terhapus. Mungkin bisa kembali ke main menu ya, atau akhir program. Mungkin bisa dilanjutkan ke fitur selanjutnya. Sebentar, salah share screen-nya. Nah, oke, mungkin untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi landing page ada register dan login. Mungkin kita bisa buka dan juga ini ya, buka database-nya sebentar. Jadi di sini kita bisa daftar. Kita bakal daftar dengan video 12. Oke, kita daftar. Nah, lalu video 12 tadi akan masuk ke dalam database-nya. Lalu kita dapat login menggunakan yang tadi telah didaftarin. Oke, mungkin di sini untuk fitur pertama yaitu jual produk akan dijelaskan oleh teman saya yang tadi menggunakan Knapsack. Oke, seperti yang udah dijelasin tadi, kita kan disuruh inputin nama barangnya apa, misalkan jagung, beratnya itu 10 kilo, dengan harganya per kilonya 7.000. Nah, itu ditambah barang, habis itu dihitung dulu. Oh, kapasitasnya misalnya 15 deh, 15 kilo. Terus baru dihitung. Nah, habis itu misalnya kita mau nginputin padi. Padi beratnya 20 kilo, harganya 10.000. Terus sama kayak tadi, langkahnya ditambahkan, nah terus dihitung. Nah, kelihatan kan dari value-nya itu ternyata lebih banyak value-nya dari padi. Jadi kan 15 kilo, jadi tetap yang dijual ini padinya gitu. Ini kenapa kok 0 ya? Iya, karena si jagungnya nggak ada yang masuk karena value-nya kan lebih besar padi dan padinya tadi 12 kilo. Jadi aman masuk Oh iya, semua. tadi aku masukin 15 yang bukan 10, lupa. Iya, iya bener. Oke.
Mungkin bisa ditambahin kapasitas truknya. Nah, mungkin kalau ditambahin kapasitasnya jadi misalnya eh, 17 gitu. Nah, jadi nanti padinya, apa namanya, jagungnya itu bakal masuk 2 kilo. Gitu. Ada yang mau dicoba lagi kah? Mungkin mau dicoba lagi dengan kapasitas truk yang terbatas. Coba masukin nama barangnya misal kedelai. Coba. Terus beratnya, kapasitas truknya dulu deh. Coba kita buat kapasitas truknya 10. Kedelainya 7. Harganya cuma 8.000. Tambah barang, kemudian hitung knapsack. Dia akan langsung tampil di kolom yang telah disediakan dari nama barangnya kedelai, terus beratnya 7 kilo, harganya 10.000, dan kita mendapatkan value sebesar yang terdapat di layar. Kemudian kita tambahkan yang kedua, misalnya jagung. Beratnya kita buat 20 kg. Harganya 10.000. Kemudian hitung knapsack, dan akan muncul di layar sebagai berikut. Nah, dikarenakan tadi kita udah masukin kedelai dengan value-nya itu tidak lebih besar dari value jagung, sehingga dimasukkan adalah value jagung. Namun, karena tadi kita memasukkan jagungnya juga terlalu besar, kurang lebih sekitar 15 atau 10 kilo, jadi kita hanya memasukkan sesuai dengan kapasitas truknya, yaitu 10 kilo. Jadi nggak semua jagung bakal dimasukin, tetapi disesuaikan kembali dengan kapasitas truknya, dilihat dari value terbesar, yaitu value-nya jagung. Mungkin bisa Oke, langsung next saja ke fitur berikutnya. siap. Oke, mungkin untuk fitur berikutnya itu bisa kita mulai dari pilih menu ya, biar. Oke, jadi setelah tadi lahan saya sudah, jual produk sudah, maka kita ke pasar terdekat. Nah, jadi di sini tampilan demonya untuk pasar terdekat. Jadi di sini kita bisa dapat menginputkan di kita indeks pasar awalnya. Jadi kita mau nganter atau jual hasil panen tadi dari pasar mana ke pasar mana. Jadi misalkan kita mau jual dari pasar Kreongan, lalu kita mau jual ke pasar Sabtuan misalkan 12. Seperti yang ada di keterangan sini, kita cari jalur. Nah, maka akan muncul di mana untuk pasar Kreongan itu di sini dan pasar Satuan di sini. Nah, jadi jalurnya itu akan dihitung berdasarkan bobot minimum yang diperoleh dari rute-rute tersebut. Jadi dari setiap rute ini nanti akan dihitung mana yang bobotnya minimum. Nah, untuk di sini kenapa jalurnya seperti ini? Jadi yang dibuat jalur itu hanya titik-titik yang bertetangga secara langsung saja. Nah, ini untuk proses pembuatannya itu menggunakan kita titik-titiknya itu disesuaikan dengan yang ada di Google Maps seperti itu. Mungkin kita coba satu lagi. Misalkan kita dari Pasar Wirolegi mau ke Pasar Ajung, jadi 11 ke 13. Nah, jadi kita lewatnya sini. Kenapa? Karena untuk bobot atau jarak yang ada di sini ini lebih besar daripada ketika kita lewat sini. Jadi, oh seperti itu. Karena jarak dari Pasar Satuan ke Pasar Ajung dibandingkan Pasar Pelita ke Pasar Ajung itu lebih jauh, maka kita pilihnya yang sini. Jadi kita menggunakan rute terpendek dari total bobotnya. Oke, mungkin seperti itu. Boleh ke fitur selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, fitur selanjutnya ini mengenai konsultasi. Yang mana untuk konsultasi sendiri, ya mungkin bisa dimulai ya. Untuk tampilannya seperti ini, jadi kita mulai. Nah, di sini ada dua fitur. Yang mana yang pertama adalah metode pemupukan. Di sini metode pemupukan ini merupakan eh, kayak semacam fitur eh, artikel yang mana akan membantu sangat sangat membantu bagi pengguna atau user untuk apa ya, seperti mencari informasi mengenai kayak seperti metode pembukaan yang baik yang bisa digunakan untuk eh, penggunaan penanamannya seperti itu. Mungkin untuk fitur yang kedua dari konsultasi. Nah, di sini ada fitur rekomendasi penanaman. Untuk fitur rekomendasi penanaman seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk rekomendasi penanaman ini kita menggunakan eh, searching yang mana kita mencari uh, dari beberapa list uh, untuk yang disesuaikan sama sesuai sama yang disesuaikan seperti itu. Jadi misalkan kita pilih salah satunya, contohnya padi. Padi. Nah, kita masukkan bulan
yang diinginkan. Misalkan kita bulan Maret. Nah, di sini kita dicek ternyata untuk padi pada bulan Maret itu akan cocok menanam padi. Di sini kita sesuaikan untuk database-nya tuh padi, jagung, kedelai, tebu. Kita sudah menyesuaikan, kita melakukan riset terlebih dahulu secara secara menggunakan internet ya. Jadi di sini kita mencari padi itu akan ditanam yang baik itu pada bulan apa saja. Jadi apabila kita menginputkan Agustus, ternyata bulan ini tidak cocok untuk menanam padi seperti itu. Mungkin untuk selebihnya seperti jagung, kedelai, tebu, cabai lainnya dan tomat itu kurang lebih sama seperti itu. Nah, untuk tomat ternyata tidak cocok ditanam pada bulan Februari. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, mungkin untuk semua fitur dari program kita udah jelaskan tadi. Jadi mungkin sekian presentasi akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.